Oke nih, balik lagi di channel Dian Oktani dan gua bertemu sama Om Ciko lagi. Halo, gimana kabarnya? Oh, kabarnya baik kan? Oke, sehat ya? Sehat-sehat kan? Lama nggak ketemu, sibuk kemana Om? Baru pulang dari Vietnam. Oh, di Vietnam ya. Balap di sana kemarin ya. Ada acara balap. Kelas apa tuh? Underbone. Underbone. Underbone di sana. Itu 1 minggu. 1 minggu? Full 1 minggu ya di sana. Minggu lama juga ya? Lumayan lah 1 minggu. Banyak nguyen-nguyen ya? Vietcong. Vietcong. Di sana kalau orang Vietnam seleranya motor apa sih Om? Kalau boleh tahu? Sebenarnya ya, Iya. kalau tidak ada larangan dari pemerintah, mereka tuh 2 tak itu sangat digandrungi di sana. Yang beredar isu kalau bawa motor 2 tak di sana mahal, itu memang benar adanya. Gokil ya. Nanti akan saya kasih tahu harganya berapa aja. Akan saya kasih tahu itu nanti. Khususnya 125Z nih. 125Z sama Satria. Oh, Satria ya? Satria U, Satria lumba-lumba. Satria U, Satria Lumba. Kalau Malaysia apa tuh namanya? 125 aja. Oh, RG Sport. RG Sport ya. RGV. Itu harganya lumayan sana ya. Nanti saya kasih tahu. Video ini berarti ya, tonton sampai akhir nih. Itu sana. Nah, biasanya kalau motor-motor yang dipakai balap di sana pakai motor apa basicnya? 125Z. Tetap ya, 125Z. Regulasinya udah saya catat semua ya kemarin. Selama di sana saya pelajari marketnya, terus habis itu saya pelajarin teknikal secara pokoknya semuanya saya pelajari lah. Oke. Selama seminggu nggak saya sia-siakan. Berarti banyak yang diambil ya di sana ya, Iya. ilmunya ya. Udah saya plotting kok. Tenang aja. Kalau menurut Om nih ya, market 125Z itu banyak di Vietnam apa di Indonesia? Sebenarnya banyak di Indonesia. Sebenarnya Vietnam itu penggemar marketnya itu sebenarnya besar. Cuman terkendala izin. Izin apa itu? Izin emisi atau izin Uji emisi. Karena di Vietnam itu kan masih menganut sistem komunis ya. Oh, betul. Komunis. Ya, komunis itu ya tahu sendiri lah negara komunis itu bagaimana ya. Mau nggak mau harus ikut aturan ya. Ya, ikut aturan, kalau enggak kamu dipenggal kepalamu aja udah selesai kamu. Ngeri juga ya. Oh, ngeri sana. Habis di sana. Ngeri. Sana ngeri. Jadi waktu seminggu itu saya gunakan sebaik-baiknya. Dari saya datang sampai saya pulang itu semuanya ada undangan kebetulan. Sana. Kalau untuk menurut Om nih ya, teknologi di Indonesia khususnya di balap ya. Indonesia sama Vietnam tuh ada perbedaan nggak sih Om? Oh, jauh. Jauh ya. Jadi waktu itu saya merasakan balap di Indonesia tahun 2003 sampai 2005. Itu sekarang yang dirasakan di Vietnam. Jadi ketinggalan jauh sekali. Jauh ya. Berarti di sana bener-bener Om ini ya. Ketinggalan jauh banget, jauh. Iya. Saya di sana berdua. Oh, berdua. Saya dengan orang R&D saya ke sana. Saya juga heran. Pertama kali, apa sih sebenarnya istimewanya di Vietnam ini gitu ya? Dan orang Vietnam sangat welcome dengan orang Indonesia. Sampai dia bilang, panitianya bilang ke saya, orang Indonesia yang nonton balap racing di Vietnam itu baru kamu. Orang Indonesia pertama kali saya. Jadi sebenarnya Vietnam tuh emang wah juga kan ya di sana ya. Wah. Jarang tersorot soalnya kalau Vietnam kayak di Malaysia kan rame ada sirkuitnya. Nah, sirkuit terkenal lah kayak Sepang gitu kan. Kalau di Vietnam sirkuitnya stadion sepak bola. Jadi kayak balap kuda gitu. Bener, itu bener. Kayak tahun saya bener kan. Itu totalnya tuh satu kali kan penyisian kan modelnya kan. Satu penyisian pertama itu 10 lap. 10 lap. Jadi ada 6 kali. Jadi kalau di total kalau dia masuk ke final 60 lap. Diadu. Gitu. Kayak NASCAR gitu ya. Kayak NASCAR. Jadi diadu jadi 4 pembalap. Ada 2. Satu untuk Suzuki, satu untuk Yamaha. Gitu. Kalau Suzuki yang pakai ya RG Sport sama Satria U. Kalau 125Z ya 125Z. Regulasinya agak-agak beda ya. Regulasinya beda, aturannya pun juga beda. Emang beda banget sih, bukan agak beda lagi. Di sana kalau
untuk mesin, Iya. ngomongin mesin ya. Boleh, boleh. Mesin Gimana itu tuh mesin? bloknya pakai Yamaha TZM. Bloknya. Hmm. Kenapa bisa gitu? Memang udah budaya. Oh, budaya. Budaya mereka begitu. Emang agak susah kan blok Yamaha TZM? Oh, bukan main susahnya. Mahal. Di Indonesia aja bisa Harganya 14 juta. Wow, bloknya aja ya. 14 juta. Mantap ya. 14 juta itu. Itu pun yang dipakai yang dari Taiwan. Kalau yang originalnya 14 juta. Yang Taiwan itu sekitar 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta harga bloknya aja itu ya. Itu bloknya loh ya. Nah, Jadi di sana itu kalau Indonesia kan 130 cc tune up. nah, Kalau di sana 180 cc. 180 cc. 180 cc. Jadi pistonnya pakai 62, Oke. stroke-nya dinaikin jadi 58. Emang itu udah regulasi standarnya mereka. Karbunya maksimal 40. Wah, gede banget loh Venturinya. Wow, bukan main. Bukan main. Bukan main ya. Bukan main. Rasanya pengen nonton langsung gitu. Gimana rasanya ya? Itu muter-muter aja udah. kapasitas stadion tuh 30.000. Oke. Yang nonton itu 15.000, setengah dari stadion. Nonton. Tiket masuknya satu hari tok itu 200.000. Tiketnya 100.000 ya. Nontonnya di stadion gitu ya. Stadion full dari tribun bawah sampai atas, VVIP semua full. Iya, iya. Full. Agak unik sih ya. Balapannya ya. Di sana orangnya lebih los daripada orang Indonesia. Gitu ya. Los jauh, Jauh banget. jauh. Cuman di sana itu kendala bahasa. Orang Vietnam tuh 11-12 seperti orang Thailand, nggak bisa bahasa Inggris. Oh, jadi kendalanya di situ ya. Kendalanya di situ kendalanya. Padahal kalau dari teknologi Vietnam udah cukup lumayan lebih maju dari Enggak, kita kan? enggak, Enggak. jauh, Jauh banget. masih jauh. Makanya besok rencana April habis Lebaran saya berangkat ke Vietnam lagi. Oke. Saya bawa mesin dari sini 2, pembalap Indonesia 1. Oke. Saya adu di sana. Luar biasa ini. Nah itu dapat undangan. Kalau saya dapat undangan dari sana, mereka welcome. Oke, nggak masalah. Oke, sebagai bocoran nih Om, kalau market 125 jet di sana kan tinggi ya harganya ya. Kalau menurut Om sendiri, harga di Indonesia itu masih tergolong murah atau mahal Om? Masih 125 masih jet? murah, Masih murah ya? masih murah, Luar biasa. masih murah Indonesia. Padahal kalau dari kurs kita lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Iya ya. Di sana malah justru lebih mahal harganya. Ya, lebih mahal. Penasaran ya? Jadi gini. Nah, gimana Om? Di sana itu di stadion, kan stadion ya. Mobil Ferrari, Lamborghini, Porsche itu nggak ada harga dirinya di sana. Siapa yang punya 125 jet standar, udah kamu sultan. Jadi ini benar-benar bebek-bebek idaman ya, 125 jet ini ya. Standar yang nggak bisa masuk ke Vietnam itu dari negara Malaysia. Malaysia 125 jet nggak bisa masuk Vietnam, Udah di blok tuh ya? udah diblok, udah nggak bisa. Kabarnya memang banyak unit-unit 125 Z ya khususnya dari Malaysia ke Vietnam, tapi sekarang udah nggak bisa. Itu ilegal. Itu kalau semua mau ketahuan, itu hukumannya 12 tahun penjara. Di negara komunis ya, yang Vietnam. Itu benar-benar tegas. Emang nggak strike ya? Ya, ya karena ya apa ya? Saya mau ngomong kan presiden baru saja mundur kan, ya kan? Nah itu mereka tuh korupsi ya 11-12 sama Indonesia lah. Itu ada permainan juga kok. Berarti sana demand-nya tinggi ya kalau untuk. Jadi motor 125 jet mereka tuh kalau mereka sultan itu mereka ditaruh di rumah kasih kaca dibingkai, nggak buat harian gitu nggak, dibingkai udah. Iya. Itu kamu baru top orang kaya ya itu. Iya. Kayak di sosmed gitu ya, kita sering lihat suka ada di akuarium gitu kan. Iya benar, itu benar. Biasa, top. Dari Ho Chi Minh ke sirkuit perjalanan itu 5 jam. 5 jam sampai 6 jam. Ke sirkuitnya aja. 5 sampai 6 jam. Kan mereka setir kiri kan? Jadi pelan-pelan. Kayak 5 sampai 6 jam. Ya sama kayak ke Don Mueang ke Buriram. Thailand ya. 6 jam. Ya kayak gitu. Biasa ya. Itu dia. Tapi emang Vietnam jarang-jarang ke expose ya untuk segi balapnya ya. Apa mereka kurang tertarik dengan regulasi Ya Asia karena yang lain? bukan, karena kan negara komunis. Semua dibatasi. Iya. Semua dibatasi. Semua dibatasi ya? Dibatasi, semua dibatasi.
di sana. 125Z di sana paling murah itu 450 juta. Paling murah. Paling murah itu. Paling murah. Tapi kondisinya gimana tuh? Ya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau yang benar-benar orisinil baru itu bisa mencapai 1 miliar lebih. 1,150 miliar ya. M. Bayangin tuh. Itu bener. Sukanya sama motor 2 tak ya. RG Sport, bukan RG Sport ya, lumba-lumba ya. Iya. Itu paling murah itu 80 juta, paling mahal 130 juta. Itu. Satria Hiu itu 180 juta sampai 250 juta. Oke. Hiu. Lumayan ya. Nah. Satria Hiu ya. Jadi waktu ada berita Iya. motor Indonesia dibuang ke sana, Waktu itu ada sempet Om. Ya kan? Ya kan mungkin teman-teman juga lihat di postingan ya. Ya. Teman Indonesia ada yang ngirim taruh kontainer itu kan? Bener nggak, Om? Nah itu, Oke. itu ternyata saya kan nggak percaya waktu pertama. Tapi saya dengan melihat dengan mata kepala sendiri baru bener. Oh iya ternyata bener-bener mahal. Di sana tuh yang bikin mahal itu uji emisi sama kelengkapan surat untuk balik nama ke negara Vietnam. Jadi di sana ada plat nomor. Kalau udah dicap polisi, Iya. ya kan? Oh berarti udah legal. Kalau nggak ada, udah tuntutan kamu 12 tahun penjara. Antara itu. Betul-betul. Itu benar-benar tegas di sana. Bener-bener harus masuk dulu di uji emisi baru bisa dipakai sama dia gitu ya. Benar. Luar biasa ya. Lama-lama Satria di kita jadi sedikit nih. Rencananya saya akan Waduh. Mau kesana ini ya? enggak, ekspor. Ekspor. Saya ekspor, saya jual aja ke sana. Gimana? Jual ke Ya kan? Om Ciko Saya ya, jual. motornya ya? Nah, pokoknya siap-siap aja. Nanti saya habisin kok. Satria saya habisin. Waduh. Nggak usah jauh-jauh. 125Z pun juga sama. Itu. Oke deh Om. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau menurut Om ya, kenapa motor 125Z itu harganya lebih mahal daripada motor-motor 2 tak lainnya? Karena terbatas kan. Nah, itu kan ya, tadi Ya. terbatas. Bukan karena goreng-goreng kan? Enggak. Nah, Karena terbatas. terbatas. Sekarang gini deh. Nah, Ya sama aja. Kita masuk dari Malaysia. betul. Kita kimpoinan pakai Yamaha. Kadang no Banyak, paper, kadang iya. STNK doang ya kan. Kadang Tiara Om. Nah, nggak tahu kalau Tiara ya. Iya. Kadang papernya ya itu tadi touch ya kan. Iya kan? Iya. Ya rata-rata touch lah. Nah, tapi kalau yang benar-benar Lahiran gitu lahiran, Jepang gitu ya. ya kan? Nah, Saya punya 6. itu dia Om. Menggiurkan emang kalau yang benar-benar itu sengaja. Itu saya sengaja. Kenapa? Iya. Ini invest. Mereka nggak sadar. Benar. Nggak sadar. Kalau orang punya 125Z tok, tapi kalau platmu palsu, kamu nggak punya BPKB asli, fakturnya STNK asli, ya kamu puas ya rasanya ya. ya itu bukan kamu bukan apa ya? Bukan menjiwai gitu loh. Iya. Ya kamu ya punya tok gitu loh. Tapi bener nggak punya surat-surat itu bener nggak gitu loh. bener Kamu nggak cuman suratnya? gaya-gayanan tok. Kamu touring pakai helm ganteng, sepatu keren, jebret. Tapi motormu nggak ori ya mau apa? Ya kalau bagi saya nggak ada dalam kamu saya. Hah? Motor saya surat semua ya. Iya, Kamu tahu sendiri ya. Iya. Mantap, koleksinya mantap sih. Ini rencana Om gimana Om? Om mau tambah koleksi lagi atau mau riset apa lagi nih untuk satu? Rencana mau koleksi lagi. Oke. Mau ada 5 motor udah jadi inceran saya. Oke. Tunggu aja ya di video berikutnya. Ada 5 motor. Expose pokoknya koleksinya. Jadi kalau 125Z itu kenapa harganya stabil, Iya. bahkan lebih mahal, yaitu tadi. Karena di Indonesia itu cuman ada berapa ratus, nggak nyampe 1000 kok, Nah, nyampe 1000 unit ya. nggak nyampe 1000 unit. Kan banyak yang bilang, wah ini apa namanya harganya kok sampai segini gitu, sampai apa namanya apa laku apa enggak gitu. Ya kalau mereka ngomong begitu, berarti kamu nggak punya surat asli, udah itu aja. Kalau saya simpel orangnya. Ya kalau kamu mau beli ya syukur, kalau nggak beli ya terserah gitu loh. Ya kamu beli bodong, ya kan? Suka-suka aja ya. Ya iyalah. Yang mahal itu bukan motornya, kepemilikannya, suratnya itu loh. Suratnya. Kamu resmi nggak? Gitu. Target Om sekarang apa nih? Target apa nih? Untuk selanjutnya lah Om. Di Vietnam nih mau ngapain lagi? Yang jelas saya datang dan saya harus menang. Gitu? Iya. Saya nggak perlu bawa bendera Indonesia, karena Indonesia tidak berkontribusi buat saya. Iya.
Udah jelas itu. Saya nggak pakai organisasi A, B, C. Saya privater. Nah itu aja. Dari jalur pribadi sendiri. Pribadi lah. Saya nggak mau. Kalaupun bendera dikibarkan merah putih, saya nggak mau. Nggak usah. Agak berat ya. Oke. Oh nggak dapat duit kok. Reganya jangan jadi PNS, Iya. ya toh? Enggak. Jadi sponsor murni dari kantong sendiri ya. Kantong sendiri, kantong sendiri. Biasa nih Om Bro. Jadi saya di sana pengen mengembangkan market saya. Beberapa produk akan saya jual di Vietnam. Oke. Khususnya produk dari Indonesia ya? Enggak lah. Enggak, atau Enggak. produk Om khusus. Produk dari luar, Ah. kan distributor saya ini di Indonesia. Saya pasar di Vietnam. Oke. Ada nanti saya akan bikin trend center lagi yang baru, yang jelas squeeze shifter pertama di dunia. Pertama, yang tadi itu kan. Ya, pertama di dunia Vespa PTS. Kalau Vespa 2 tak aja, saya bikin squeeze shifter. Jadi nggak usah tangan kamu nggak usah megang kopling. Langsung tang 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 tang. gitu Tang ya. tang 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 tang. Lucu juga. Udah itu aja. Itu pertama kali di dunia loh. Itu pertama kali di dunia. Iya. Unik sih itu. Unik, belum ada kayaknya Om. Belum, Belum ya. belum ada. Selama ini kan kayak Moge udah pakai 2 tak juga, beberapa udah pakai juga kan ya. Udah. Nah, bisa diaplikasiin lah ya. Terus ada lagi nanti spare part Ninja. Itu juga belum ada di pasaran. Apa tuh? Saya lagi riset juga. Oke, spare part apa ya kira-kira ya? Ada, itu nanti ada. Masih dirahasiakan ya? Masih Di saya R&D-nya ya? R&D saya masih saya rahasiakan. Nah, berarti Om sekarang lagi baca market di Vietnam dulu nih? Vietnam, ya gimana caranya Indonesia itu jangan dijajah terus gitu. Saya pengen jajah negara lain. Nah, itu Iya. dia. Gimana caranya kita bisa punya andil sendiri lah gitu ya? Iyalah. Kita bisa baca situasi di sana, bisa punya market sendiri ya, Om ya? Yang jelas, ya kita tuh jangan jadi orang konsumtif lah. Iya, Harus jadi orang produktif. betul. Ya kan? Kita selamanya dijajah semua produk dari mana? Dari luar semua kan? Banyak kan ya? Ya kan? Yang dipakai di Indonesia. Iya. Ya buatan lokal ya ada yang mengimbangi. Cuman kan nggak signifikan kayak luar kualitasnya. Coba Ya. ada emang beberapa produk ya, Om, kayak Ya. knalpot itu kan banyak juga ya? Knalpot, Iya. setang, semacam-macam lah. Semua orang kiblatnya ke Thailand lah, ngapain gitu. Orang Indonesia tuh latah permanen. Nah itu yang paling nggak suka saya. Nggak suka. Padahal kalau dari segi kemampuan nggak jauh beda ya, orang Indonesia ya. Nggak jauh beda. Bikin aja ya, bikin sesuatu yang bisa market besar gitu kan, luar negeri itu lumayan bagus sih. Modalnya cuma ada dua, nekat dan tekad. Itu. Oh udah itu doang. Nekat dan tekad udah. Saya Nekat gambling orang. Dan tekad. Ya. Harus nekat dulu berarti ya. Nekat dulu. Yang penting selama masih ada handphone aman. Oke. Yes, itu aja. Berarti Modalnya. semuanya ini Om pelajari sendiri tuh ya, Semuanya. semuanya. Bangun market di sana. Ya pengen, ya semua pengen punya ambisi. Kalau cita-cita nggak mungkin, ambisi ya, Harus ya. ya harus. Ya dari dulu bisa lebih baik lagi, gitu. Iya, iya. Gitu. Ya kayak kamu anak muda kan juga bisa meneruskan tuh ya. Betul. Kita Iya. juga harus tetap bikin konten juga, tetap kolaborasi dengan ya banyak-banyak kreator, banyak-banyak promotor, privater, pembalap, ya kan. Ya kita harus sama-sama Sharing. mempublikasikan lah ya. Oh saya juga nggak beli ilmu juga kok. Mau belajar gratis kok, ya kan. boleh, boleh, Om. Untuk anak-anak muda, ya kan. Boleh kasih semangat sedikit. Saya kasih semangat. Yang penting kalian punya tekad sama nekat tadi. Modal belakangan akan nyusul kok itu. Jangan putus asa. Yang penting berani dulu aja. Iya. Pokoknya hadapi dulu, berani dulu. Nah itu kuncinya itu aja. Yang penting jujur, ya kan? Amanah, maintenance konsumen secara baik. Nah itu kuncinya. Kuncinya ya. Jaga kepercayaan itu nomor satu. Itu. Tapi kan biasanya kalau apa namanya anak muda kita dia punya ide gitu, cuman dia mungkin belum pede pertama, terus kedua ya masalah budget atau masalah sponsor gitu jadi kendala mungkin ya. Ya kan ada pepatah. Kalau kamu bergaul dengan orang besar, kamu akan jadi orang besar. Betul.
Kalau kamu bergaul dengan orang kecil, ya udah kamu kecilnya terus. Kecil terus ya. Ya udah itu aja. Nggak akan Tergantung mindset otak kita aja. Iya. Itu akan ketularan kok dengan sendirinya itu pasti. Semua itu nggak instan. Dan saya juga dari nol kok. Nah, dari nol ya. Ya kan? Kalau Om dulu sebelum jadi sampai sekarang nih ya, dulu boleh cerita nggak sih Om dari awal? Ya kan kamu tahu dari motocross. Iya. Ya kan? Awal mula dari motocross sama dia. Motocross habis itu ke road race. Tim balap dulu ya. Iya. Punya tim balap. Terus merambah ke apa? Road race ya. Road race. Nah, road race baru sampai saat ini nih. Nah, belajar dulu di kampus Oren. Dari kampus Oren 2 tahun. Waduh. Itu pengalaman sangat berharga itu. Iya, gitu ya. Itu kuncinya di situ. Oke. Lulusan kampus Oren itu pasti semua jadi orang. Jadi orang. Jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu pasti. Mantap. Kampus Oren. Sebutannya kampus Oren. Kayak itu kode itu, ngeri itu. Ngeri. Nggak sembarang orang itu. Banyak nekat Banyak. dulu Om ya. Apapun bisnisnya kita tetap modalnya nekatnya. Yang penting kalian punya ambisi. Oh, suatu saat jangan ditiru, jangan saya. Orang lain aja lah. Orang lain pada punya motor ini, suatu saat saya akan beli motor ini. Nah, dari situ aja pasti dia punya keinginan kerja. Oh ya, saya harus kerjanya lebih Iya. giat. Oh, saya pengen nih. Misalnya teman-teman, wah pengen gua 125Z tapi gua nggak ada duit. Ya gimana mau usaha kan? Iya. Gimana mau bisa dapetin motor kayak gini gitu. Ya semua diimbangi dengan ya itu tadi, kerja keras, kerja cerdas, nekat dan tekad. Oh, gitu. Itu kuncinya. Nekat, ya. Nekatnya dalam artian baik berarti kan? Oh iyalah. Jangan balik. Wah. Enggak lah. Iya Gitu. bener. Tetap nekatnya harus dengan hal positif bener ya. Betul. Nah, jangan malu-malu. Misalnya mau ketemu presiden ya harus ketemu presiden gitu. Ya kan. dari dulu Nekat. saya juga nggak pernah berubah ya. Setahu saya nggak pernah berubah ya. Gini-gini ya. Santai stay-nya ya. Ya, kalau kamu amatin ya, Nah, setiap ada balap dimanapun pasti saya ada. kenapa begitu Om? Hah? Emang udah ininya, udah passionnya ya di situ Ya, ya? udah apa ya? Darah saya udah mungkin udah mengandung dunia racing ya. Udah racing ya. Udah darah racing. Ya. Waduh, ngeri. Mau dimanapun kapanpun, hari ini bisa di sini, di sini, di sini. Orang nggak bisa nebak saya hari ini di mana nggak bisa. Itu Bisa saya. aja besok di Malaysia gitu ya. Besok bisa di Thailand, besok bisa ke Bali, besok bisa ke kemana-mana. Nih janjiannya udah lama nih. Baru ketemu lagi nih. Udah lama banget gak ketemu. Nggak ketemu jadi melelar Iya, badannya. kelar lagi. Ya itulah. Tadi intinya kita tetap harus percaya dari diri kita sendiri gitu kan. Mau usaha apa aja tetap harus dijalan dengan nekat gitu. Pesan lagi, bagi yang punya 125Z Nah. dipertahankan, jangan dijual. Nah. Itu harganya akan mahal. Saya iya. jamin itu mahal. Jamin ya. Saya jamin mahal. Itu harganya kan gila itu. Sekarang juga harga yang 60 nggak dapet ya, Mi, ya? Yang paper ya? Nggak bakal ya? Nggak. 70 juga nggak? Nggak dapat. Waduh, penasaran ini. Di kita berapa nih harganya sekarang? Ya nanti ya mirip kayak Estilo aja nanti. Silo ya. Mirip-mirip kayak gitu nanti. Makin lama makin jadi itu. Makin lama makin jadi. Tapi kalau bisa yang papernya yang ori, jangan yang kawinan. kurang puas juga kan? Kurang puas lah. Iya. Itu yang penting papernya lengkap. Jelas ada fakturnya ya, Mi, ya. Nah, tahunnya juga match gitu. Channel suratnya. Nggak ada niatan untuk pindah jalur ke drag atau ke Thailand gitu. Yang lagi rame-rame kan sekarang di Nggak hobi. sosial media. Oh enggak ya? Adrenalinnya kurang. Oh. Kalau menurut saya loh ya, saya pribadi loh ya. Ada di sini ya darahnya. Pribadi saya Darahnya nggak kalau kurang. untuk drag kurang. Kurang ya? Kurang. Tetap road race ya? Seru ya? Seninya itu di road race itu banyak, Banyak. Ya? banyak. Ah, Drag itu aduh. Capek nonton drag. oh ya. Udah paling bener itu road race saya udah. Tetap ya. Apalagi 2 tak. Wah, udah. Seleranya beda-beda. Kadang ada orang suka road race, kadang orang suka drag. Itu memang nggak bisa disatuin ya, Mi. Kadang mereka beda. Gitu. Beda. Beda selera juga gitu kan. Jangankan itu ya. Orang racing sama orang penghobi itu beda. Benar. Itu beda market loh. Iya, iya, iya. Saya ngadepin orang penghobi sama orang racing Pasti beda. beda.
kayak kita kan penghobi nih, beda sama orang balap nih. Beda, sumpah itu beda itu. Iya. Beda. Bedanya dari segi apa? Misalnya dari segi kebiasaan atau dari segi apa namanya hobi atau apa gitu. Dari style aja udah kelihatan. Stylenya beda ya. Style udah kelihatan itu. Yang hobi itu mereka masih nanya ini harga ini ya, Hobi. kelamaan kamu. Orang balap ya disikat gitu ya udah. Karena balap tuh kejam ya. Racing itu kejam. Iya, racing itu kejam. Kalau hobi itu mereka motor dielus-elus, dirawat, Taruh di diapa, rumah, taruh ya. rumah. Beli barang pun ya mungkin ya udah nggak tahu fungsinya juga, ini ternyata buat balap gitu dipakai harian. Ya karena itu tadi, karena komunitas itu kan konsumtif. Iya. Orang pakai ini, gengsinya pakai ini, ganti ini, pakai ini. Buat apa? Orang racing itu yang penting motor kenceng, podium udah selesai. Ya, Itu aja. Bener Am, ya. Simpel. Kalau balap kan pasti ada perhitungannya ya. Beli ini karena buat ini gitu Ya. kan. Beli ini karena buat ini gitu. Ada Fungsi. fungsinya lebih. Kembali ke fungsi. Betul itu, setuju. Nah, itu. Fungsi. Iya, kebanyakan sih gitu ya. Kalau orang-orang yang baru main motor atau yang penghobi ya masih beda lah sama yang balap gitu ya. Beda ya. Sip, mungkin gitu aja. Panjangan vlognya. Oke, siap. Oh iya, syutingnya. Oke, siap. Oke, mungkin gitu aja ngobrol kali ini santai-santai. Sore apa malam nih, Om? Malam ya. Malam. Malam. Buat teman-teman ada pertanyaan lain silahkan komen di bawah ini ya, atau yang punya cita-cita pengen jadi pembalap ya kan, pengen punya 125 jet, tadi udah dikasih tipsnya. Kalau pembalap ya mungkin udah kelewat ya kalau umur 20 sampai 30 ya, Maksimal 30. maksimal 30. Oh masih bisa jadi ya, Masih. misalnya teman-teman nih yang pengen jadi pembalap nih 30 masih bisa. masih bisa. Bisa, tapi napasnya habis itu. Kalau sama pemula yang usia 10 tahun, 14 tahun. Pas ya. habis. 30 tahun napasnya habis. Iya. 25 tahun. Ini ya, digenjot terus ya Ya, latihannya ya. kelemahan pembalap ada dua. Ah, Satu cedera, satu usia. usia. Usia sama cedera, udah selesai. Ah. Amat karirmu udah. Kalau misalnya udah cedera udah tuh. Ya kalau cedera fatal ya udah selesai. Kalau usia ya udah mentok 30. Ya udah nih. mentok. Berarti lu nggak bakal bisa jadi pembalap gitu kan? Ya bisa, tapi kan kalah sama juniornya tadi. Kesikat. Kalau kenceng ya. Kalah kenceng. Sekarang pemula kenceng-kenceng semua. Nah, kan Om kan orang balap nih. Usia minimal untuk jadi pembalap tuh umur berapa sih Om? Oh, yang latihan? Iya, 7 tahun. 7 tahun. Udah dilatih tuh. Udah. 7 tahun udah dilatih. Kalau untuk latihannya gimana? Ya latihan pertama ya mini GP kan. Ini GP yang kecil itu ya. Mini GP. Terus 8 tahun tuh naik ke motor standar, Eju standar. Oh, udah naik tuh. 8 Udah. tahun. Eju standar. Terus Aneh Deddy Permadu misalnya 8 tahun itu. 8 tahun 9 Abimanyu. udah banget itu ya. Itu udah nggak usah ngasih semua. Nah, habis itu naik kelas lagi. Naik. Nah, Kalau udah prestasi naik. prestasi ya. Berarti umur-umur yang paling bagus tuh ya dari kecil ya. Dari kecil. Jadi pembalap ya. Biar ada keberanian dulu kan. Gitu. Ada Mental. skill, mental, baru naik. Naik. Didukung sama apa nih? Om? Misalnya untuk latihan atau untuk sekolah racing school dulu atau apa gitu. Fisik, racing school, Nah, itu semua penting. penting ya. Penting. Tetap ya harus masuk ke situ juga kan ya. Kalau kita latihan sendiri nggak bisa gitu. Misalnya ada misalnya Om nih jadi manajernya gitu, bisa ngelatih atau gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadi Yang bagi masalah tuh kalau nggak ada duit. Nggak balapan, nggak ada duit ya nggak balapan. Iya. Ya, toh? Tetep Kamu ya. latihan setiap hari kalau nggak punya duit buat apa? Iya. Karena racing itu kejam. Racing itu kejam ya. Iya. Tetap harus punya equipment ya. Iya Equipment, motor minimal ya, Mbak. Motor. Tim balap harus ada. Ya tergantung. Nah, Kalau dia kuat finansial ya nggak usah punya Tim balap. tim balap. Privaternya udah sendiri. Udah, pokoknya semua sendiri ya. Termasuk promotor gitu ya. Harus ada. Manajernya. Sponsor maksudnya? Sponsor ya.